Jadi, di cerita jatuh dari sepeda itu menceritakan tentang si Hanif dan Radit. Nah, Hanif bermain sepeda bersama dua orang temannya, yaitu Radit dan Bana. Mereka bersepeda berkeliling kompleks. Seperti biasanya, jika kelelahan, mereka selalu beristirahat di taman kompleks. Namun, tidak seperti biasanya. Radit dan Bana keberatan untuk beristirahat. Mereka berdua balapan. Sementara Hanif beristirahat sambil memperhatikan keseruan balapan sepeda kedua sahabatnya. Tiba-tiba, sepeda keduanya itu bertabrakan. Sepeda Radit yang melaju kencang menabrak batu. Radit dengan sigap mengerem sepedanya, sementara Bana yang juga dalam kecepatan tinggi kaget dengan rem mendadak. Akhirnya, sepeda keduanya tabrakan. Nah, jadi Radit dan Bana itu terluka. Hanif segera menghampiri kedua sahabatnya. Sikut Radit berdarah cukup banyak. Bana terluka lututnya. Darahnya mengalir deras. Hanif segera mengayuh sepedanya ke pos keamanan komplek untuk meminta bantuan. Pak Satpam mengobati luka Radit dan Bana. Darah yang keluar dari sikutnya Radit dibersihkan, kemudian diobati betadin. Pertolongan pertama pun dilakukan kepada Bana. Namun, darah yang mengalir di lutut Bana itu sukar dihentikan. Wajah Bana langsung pucat. Pak Satpam segera menghubungi orang tua Bana dan menceritakan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, ibunya Bana itu datang. Ibunya Bana membawa kain kasa, air dingin, dan es batu. Kasa tersebut didinginkan dengan air es dan es batu. Kemudian dibalutkan di lututnya Bana. Alhamdulillah darahnya itu berhenti. Nah, kemudian ibunya Bana itu bercerita bahwa Bana itu mempunyai penyakit hemofilia. Apa itu penyakit hemofilia? Ustazah, Ya. leukemia itu penyakit apa, Us? Kalau leukemia, penyakit kanker yang menyerang sel darah putih. Kalau ini hemofilia. Ya. Kalau hemofilia itu, ibunya Bana menjelaskan bahwa penyakit hemofilia merupakan sebuah penyakit di mana terjadi gangguan pada sistem pembekuan darah. Sehingga darahnya Bana itu sukar membeku. Jadi tadi kan jatuh, lututnya mengalir darah terus, nggak mau berhenti-henti. Nah, untuk menangani penyakit, Bana rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin K. Nah, apa saja makanan tersebut? Yaitu bayam, kedelai, roti gandum, dan brokoli. Makanan yang mengandung vitamin C adalah apel, stroberi, kiwi, pepaya, terus apa lagi? Nanas, jeruk, kubis, dan paprika. Nah, makanan tinggi kalsium adalah susu, keju, yogurt, tahu, susu kedelai, asparagus, dan brokoli. Bana juga rutin minum madu zaitun. Nah, itulah sumber makanan yang rajin dikonsumsi oleh Bana. Jelas ibunya Bana. Nah, terus Radit itu merasa bersalah. Radit bilang ke ibu Bana, maafkan Radit ya tante, Radit mengajak Bana balapan. Radit bilang seperti itu. Jangan merasa bersalah nak, jawab ibunya Bana. Lah, apakah kalian pernah mengalami kejadian jatuh dari sepeda saat bermain sepeda? Pernahnya nabrak motor. Nabrak motor, siapa itu? Raffi. Iya. Terus parah nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah ya.
Oke, di sini Ustazah juga sering lihat status kalian bersepeda itu bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan pernafasan juga, tetapi harus ingat apa namanya? Ingat protokolnya ya, tidak boleh bersepeda terlalu kencang, tidak boleh bersepeda di jalan yang terlalu ramai atau jalan raya, apalagi untuk seusia kalian itu masih rawan atau masih berbahaya. Jika ingin bersepeda, maka carilah jalan yang jarang dilewati oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan yang besar-besar. Ya, jadi tidak terjadi yang seperti di cerita yaitu Radit dan Bana kecelakaan. Ya. Itu tadi ada satu penyakit yang darahnya sukar membeku. Penyakit apa tadi? Hemofilia ya, yang diderita oleh si Bana. Nah, kemudian nanti kita akan membahas selain penyakit hemofilia, penyakit apa saja sih Us yang berkaitan dengan peredaran darah? Nah, Leukemia. tapi ya leukemia betul. Leukemia itu kalian sering dengar mungkin di TV ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan dulu tentang darah, susunan darah, fungsi darah, dan golongan darah. Nah, kalian sudah tahu belum nih golongan darah kalian? Udah. Sudah? Aku Ada yang sudah pernah cek golongan darah atau belum sama sekali? Aku udah pernah. Ya, kalau sudah pernah cek golongan darah, berarti kalian bisa mengetahui Tapi apakah lupa Pernah. golongan darahnya. Ya, nanti tanya ke orang tua. Oke, tapi sebelumnya Ustazah bahas dulu tentang darah ya. Apa sih darah itu? Jadi, darah itu berperan dalam proses metabolisme tubuh kita. Nah, peredaran darah ke seluruh tubuh kita itu dipompa oleh siapa? Oleh apa? Oleh organ dalam kita yaitu Halo. Yang memompa darah kita yaitu jantung. Kalian bisa buka buku halaman 50. Silakan kalian stabilo. Yang memompa tubuh kita yaitu jantung. Nah, darah itu mengalir melalui pembuluh darah yang tersebar ke seluruh tubuh kita. Jadi, darah itu bentuknya cair, berwarna merah, agak kental, dan lengket. Nah, darah itu mengalir ke seluruh tubuh dan berhubungan langsung dengan sel-sel dalam tubuh kita. Kalian pernah terluka, lalu keluar darahnya? Pernah nggak nih? Pernah lah. Pernah. Kalau pernah, kalian berarti bisa lihat dong warna darah kalian. Darahnya merah semua? Apa ada yang darahnya biru? Merah ya. Darahnya berwarna merah, terus agak kental dan lengket. Itulah tekstur darah. Kemudian susunan darah. Nah, susunan darah ada di bagian berikut halaman 50. Jadi darah itu ada bagian padat dan bagian cair. Kalau bagian padat itu disebut sel-sel darah, bagian cair disebut plasma darah. Kemudian sel-sel darah itu terbagi menjadi 3. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Kalian harus tahu istilah-istilah pada pelajaran IPA ini ya. Sel darah merah disebut apa tadi, Naila? Sel darah merah adalah Halo, suaranya Ustazah kedengeran atau putus-putus? Jelas kok. Jelas kok, Us. Iya. Jelas. Oke. Coba, siapa yang tahu sel darah merah itu disebut dengan apa tadi? Eritrosit. Ya, bagus. Arin.
Terus kalau sel darah putih, ya, leukosit, pinter. Kalau keping darah disebut Trombosit. trombosit. Kalian harus bisa membedakan ketiga sel-sel darah tersebut. Kemudian Ustazah bahas tentang plasma darah ya, atau bagian cair. Nah, jadi lebih dari separuh darah itu mengandung plasma darah. Hampir 90% bagian plasma darah itu adalah air. Nah, zat yang terkandung dalam plasma darah antara lain sari-sari makanan, fibrinogen, dan antibodi. Sari makanan yang larut dalam plasma darah adalah zat gula, protein, lemak, vitamin, dan garam-garam mineral. Nah, fungsi plasma darah itu untuk apa sih fungsinya? Jadi, plasma darah itu berfungsi untuk yang A. Coba Ustazah pingin bacakan Kalista, halaman 50, fungsi plasma darah. Halo Kalista. Kalista masih di mute, jadi suaranya belum kedengaran. Apakah Kalista bisa dengar suara Us? Atau nggak ada orangnya ini? Oh, ada. Ya. Yang mana, Us? Fungsi plasma darah. Halaman 50. Ya, Kalista tadi perhatikan atau tidak? Coba dibantu oleh Jasmine. Jasmine kayaknya memperhatikan nih kalau Ustazah lihat di komputer, di laptop. Jasmine masih di mute. Ya, oke. Ya, fungsi plasma darah yaitu Mengangkut sari-sari makanan dari dinding usus halus ke seluruh tubuh. Lanjut. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida atau dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan ke paru-paru dan dikeluarkan melalui alat pernapasan. Oke, dilanjutkan oleh Cesa. Memelihara keseimbangan air, asam, dan basa di tubuh. Menghasilkan zat kekebalan tubuh pada penyakit atau antibodi. Oke, good job Jasmine dan Cesa. Terima kasih karena sudah baca dengan benar ya. Jadi tolong diperhatikan ya apa yang sedang Ustazah sampaikan. Oke, itulah fungsi dari plasma darah. Kalian boleh stabilo judulnya. Fungsi plasma darah. Biar itu jelas. Oh, ini fungsinya yang udah aku stabilo gitu. Kemudian lanjut ya tentang pembuluh darah. Pembuluh darah, kalian bisa buka di halaman 51. Di situ ada gambar pembuluh darah. Jelas nggak di buku gambarnya? Atau di layar itu jelas nggak? Jelas. Ya, jadi ya itu tadi sel-sel darah, gambar yang di halaman 51 itu ada sel darah merah, bentuknya itu seperti apa itu ya? Kayak Koko Crunch nggak sih? Kayak makanan itu ya, yang jajanan-jajanan yang bulat-bulat coklat itu sel darah merah. Tapi itu sebenarnya merah loh ya, bukan coklat. Tapi di buku kalian agak kecoklatan gitu. Kalau di layar itu merah. Terus yang sel darah putih itu bening ya, namanya aja sel darah putih. Kemudian bening kayak kelereng. iya kayak kelereng ya, bentuknya bulat-bulat. Kemudian kalau plasma darah itu plasma darah kayak pipa. Kemudian keping darah hampir sama dengan sel darah putih, tetapi
Kalau keping darah itu lebih banyak bercak merahnya. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu sel-sel darah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sel darah merah. Oke. Sel darah merah itu berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Berbentuk pipih seperti cakram, cekung di tengah, dan tidak berinti. Kemudian dihasilkan oleh hati dan sumsum merah pada tulang pipih, ya. Kemudian berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu gunanya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Darah yang mengandung oksigen itu berwarna merah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Ingat-ingat, oksigen itu berwarna merah. Kalau yang merah tua itu yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, sel darah merah yang sudah mati dihancurkan di dalam hati. Itu kalian bisa lihat dengan jelas di buku halaman 51. Ada pembuluh darah, sel darah putih, ada plasma, kemudian sel darah merah yang bentuknya seperti choco chips, ya. Terus ada trombosit. Kemudian selanjutnya itu sel darah putih yang akan kita bahas. Jadi sel darah putih itu bentuknya tidak tetap karena selalu bergerak aktif dan berwarna putih. Punya inti ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Dihasilkan oleh sumsum tulang limfa dan kelenjar getah bening. Fungsinya membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam dada dan tubuh. Itu sel darah putih. Kemudian keping darah. Keping darah itu bentuknya tidak beraturan, tidak berinti, dan mudah pecah. Ukuran sepertiga dari ukuran sel darah merah. Mengandung fibrinogen yang membantu proses pembekuan darah untuk menutup luka. Itu disebut keping darah. Kemudian setelah kita bahas tentang sel-sel darah, kita bahas fungsi darah. Halaman 52. Tolong dibacakan oleh Obi. Fungsi darah itu untuk apa saja sih? Oke, silahkan Obi. Sebentar. Nah, fungsi darah kan, Ya, betul. 1. Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 3. Mengatur suhu tubuh. 4. Mengedarkan hormon. 5. Pertahanan tubuh terhadap infeksi atau sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dan membunuh kuman penyakit. 6. Membuang sisa-sisa pembakaran dari seluruh organ tubuh ke kulit dan ginjal bersama keringat dan air seni. 7. Menutup luka-luka pada kulit. Nah, itu ada 7 fungsi dari darah. Terima kasih Obi sudah membacakan dengan tepat ya. Ada 7 fungsi darah. Ya, jadi salah satunya itu untuk menutup luka-luka pada kulit. Itu fungsi dari darah. Kemudian Ustazah akan bahas tentang golongan darah ya. Seperti yang tadi sudah Ustazah tanyakan, ada yang golongan darahnya A di sini. Aku A. Ya, ada yang golongan darah B. Ada AB. Aku titik Nah, yang O ada yang golongan darahnya O. Ada 36 anak bermacam-macam golongan darahnya ya. Jadi golongan darah itu menentukan nanti misalkan ada orang yang sakit kemudian kekurangan darah, kalian bisa menyumbangkan darah. Tetapi harus diperhatikan di sini, Ustazah akan jelaskan. Jadi Karl Steiner menggolongkan darah menjadi 4 golongan ya. Darah itu ada 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O ya. Nggak ada golongan darah C, itu nggak ada ya. Golongan darah itu ada 4, yaitu golongan darah A, terus apa? B, AB, dan O
Diingat-ingat ya, 4 golongan darah tersebut. Lah, orang yang menyumbangkan darah disebut pendonor darah. Bacaannya ada di atas tabel nih. Kalian silakan stabilo. Orang yang menyumbangkan darah disebut pendonor darah. Lah, transfusi itu merupakan peristiwa memasukkan darah ke dalam tubuh seseorang. Itu disebut transfusi. Golongan darah AB disebut resipien universal. Apa sih maksudnya resipien universal? Silahkan kalian tulis di bawah tabel. Resipien universal adalah Efisien apa, Us? resipien. Ini ada di atas ini nih. Golongan darah AB disebut resipien universal. Maksudnya adalah Ditulis mana, Us? di bawah tabel. Di sini kan kosong. Adalah Apa Us tadi, Us? Ditulis Resipien universal adalah golongan darah AB dapat menerima apa sih? adalah golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah AB AB. dapat menerima golongan darah AB dapat menerima semua darah, semua golongan darah, maaf. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya dari habis semua orang bisa ngasih. Ya betul. Misalkan Baik, Gani, nggak mesti misalkan AB doang. Gani golongan darahnya tuh AB. Aku A. Lah Misalnya Gani dong. itu, nah udah medalik ini hanya misalkan ya. Gani itu kekurangan darah. Lah Gani harus meminta atau minta pertolongan atau pendonor darah yang jenis darahnya itu, jenis golongan darahnya itu A bisa, O bisa, B bisa, dan AB itu bisa. Jadi semua golongan darah bisa menolong golongan darah AB. Paham? VIP. Ya, VIP ya. betul. Tetapi kalau donor universal, sekarang bawahnya resipien universal, donor universal. Kalian tulis, donor universal adalah Terus ya Ustazah ditulis tungguin. yang di Tadi bawah yang tabel. apa, Us? Yang tadi apa, Us? Yang residen universitas adalah salah. Universal ini ada Ya, di boleh. ini ya. Resipien Adalah? universal adalah golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah. Donor Sekarang kebalikannya, donor Terus. universal. Kalian tulis di bawahnya, donor universal adalah 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 golongan Dan darah Us. ya. golongan Donor universal darah adalah golongan darah O, O O-nya besar, golongan darah O darah O ya, terus dapat menyumbangkan golongan darah O dapat menyumbangkan ke semua dapat golongan darah, dapat apa Us? menyumbangkan Menyumbangkan ke semua golongan darah. Golongan darah. Titik. Jadi bisa Oke, ke A ke sudah? B juga. Iya bisa. Semua itu bisa. O itu bisa membantu siapa aja. Jadi O Orang itu baik. dermawan ya. Orang baik. Ya, O itu baik. Anak baik. Kalian harus ingat kalau O itu yang baik, yang dermawan, yang suka ngasih gitu. O AB itu yang mintaan. Ya nggak mintaan sih, maksudnya biar kalian bisa ini ya. Yang minta. ABI maksudnya bisa nerima dari semuanya. Yang mintaan. Itu bisa. Jadi ini di tabel Ustazah jelaskan ya. Kalau golongan darah A itu maksudnya bisa dapat transfusi itu dapat menyumbangkan ke golongan darah A dan AB. Kemudian golongan darah A itu bisa menerima dari A dan O. Nah, baris yang kedua golongan B. Kalau B bisa menyumbangkan ke orang yang darahnya B dan AB. Tetapi si B itu hanya dapat menerima dari orang yang golongan darahnya B dan O. Paham? Kalau A, kalau A. AB itu tidak membantu. yang atas. AB tidak membantu. Kalau A itu bisa membantu A dan AB,
Maaf, bisa dapat membantu A dan AB, tetapi hanya bisa menerima dari orang yang golongan darahnya A dan O saja. Begitu? AB bisa nerima semua ya. Kalau AB nih, AB dan O gampang diingat. Karena kalau AB itu bisa menyumbangkan ke AB saja. Jadi pelit ya, kalau AB itu pelit. Karena dia hanya menyumbangkan ke orang yang Pelit AB loh. aja. Tapi dia bisa menerima dari semua darah. Emang semua Sultan golongan beda. darah. Nggak bisa mengasihi ke Sultan lagi. Aku mah Kan cuma bisa mengasihi ke Sultan. Oke. Terus kalau O itu dermawan, suka ngasih. Dia bisa ngasih ke semua golongan darah, tetapi kasihannya nih, kasihan di O. Dia hanya bisa menerima dari yang O aja. Kasihan nggak? Ya, dia bisa Biarin, ya udah nggak usah ngasih ya. Ngapain dikasih? ya maksudnya itu kalian buat ingat-ingat, oh AB itu yang pelit. Terus O itu yang dermawan gitu ya. Ya. Itu maksudnya. Ada yang ingin ditanyakan dari golongan Kalau darah yang ini? AB, kalau yang A sama yang B, itu apa sebutannya? Kalau A sama B itu tadi di tabel pertama itu, kalau A itu bisa menyumbangkan ke A dan AB, tapi bisa menerimanya oleh A dan O aja. Kalau B bisa menyumbangkan ke A dan AB, tapi bisa menerimanya dari orang yang golongan B dan O aja. Ini juga mudah untuk diingat. Ya, paham? Sekarang Ustazah tanya, misalkan angkasa itu golongan darahnya B. Ya. Si Raffi golongan darahnya AB misalkan. Jika angkasa membutuhkan golongan darahnya Raffi, ya, apakah angkasa bisa menerima bantuan dari golongan darahnya Raffi, AB? Tidak. Tidak bisa. Ya, tidak bisa menerima. Ya. Terus misalkan si Arin. Arin golongan darahnya O. Lah Arin itu membutuhkan darah misalkan. Kemudian ada yang ingin membantu. Ada yang ingin membantu yaitu Naila. Naila golongan darahnya A. Apakah Naila bisa membantu Arin? Tak. Arin golongan darahnya O. Naila golongan darahnya apa tadi? A. A. Naila bisa bantu Arin nggak untuk menambah darahnya Arin? Enggak lah. bisa. Tidak bisa, karena O itu hanya bisa menerima dari O aja. Gitu ya. Oh iya. Kalian harus pahami tabel halaman 52 ini. Kemudian, nih, penyakit ya, tadi ada hemofilia. Sekarang kita akan membahas penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Wah, ngeri nih ya. Jadi, darah dalam tubuh kita itu seperti air yang ada di sungai. Kalian pernah kan main di sungai? Jadi, kalau sungai itu kan otomatis banyak airnya. Nah, darah kita itu ibarat air yang ada di sungai. Darah dong. Darah itu mengalir berbagai kebutuhan nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Nah, darah itu berfungsi menjaga daya tahan tubuh. Darah mengoptimalkan fungsi otak. Nah, peredaran darah berpengaruh pada kerja jantung. Semakin baik kondisi jantung kita, maka peredaran darah di dalam tubuh menjadi semakin baik. Tidak semua orang itu memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, sekarang ada beberapa penyebab kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ya, penyebab yang pertama adalah apa, Kayana? Kayana? Penyebab kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Kayana masih di mute. Yang mana sih, Us? Ya, halaman 53. Penyebab. Beberapa penyebab. Iya, betul.
Faktor keturunan, obesitas, pengaruh dan dampak dari penyakit kronis, faktor gaya hidup dan sehat seperti asupan gizi yang buruk dan tidak teratur, kurang istirahat, serta jarang berolahraga, merokok, dan konsumsi alkohol. Nah, itulah penyebab orang bisa mengalami penyakit pada peredaran darah. Ya, salah satunya yaitu keturunan, obesitas itu artinya kegemukan, itu obesitas. Terus pengaruh dan dampak dari penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya penyakit yang berbahaya. Kemudian faktor gaya hidup yang tidak sehat, suka makan makanan yang cepat saji atau asupan gizinya itu kurang, makannya tidak teratur, terus kurang istirahat dan jarang berolahraga. Kemudian merokok dan konsumsi alkohol, itulah penyebab kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Kemudian di sini ada nama-nama penyakitnya, halaman 54. Kalian stabilo nama penyakitnya saja. Stabilo, seperti anemia, kalian stabilo anemianya saja. Terus hipertensi, kalian stabilo hipertensinya. Hipotensi, nah, nama penyakitnya saja, jangan semuanya di stabilo itu jangan. Tapi namanya aja biar biar cepat dicari. Sekarang Ustaz akan bahas yang pertama, anemia. Kalian pasti sering dengar kata anemia. Biasanya. Ya, anemia itu tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Nah, jadi organ yang terganggu yaitu sel-sel darah merah atau kekurangan darah merah disebut anemia. Kemudian penyebab dari anemia, ya, penyebabnya adalah keturunan, terus kurang gizi dan mineral, kurang zat besi, kurang air putih, kurang vitamin C, aktivitasnya itu terlalu padat atau berlebihan, kekurangan sel darah merah, dan terutama unsur Hb di dalam tubuh. Terus penyakit anemia itu gejalanya apa saja? Yaitu mudah lelah, tubuhnya terasa lelah dan lemes atau lemas ya, tidak fokus, mukanya itu pucat, tubuhnya rentan penyakit, terus pusing atau sakit kepala, timbul bintik-bintik hitam pada mata. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian cepat lelah, terus kelihatan pucat terus-terusan, terus tidak fokus, misalkan pada pelajaran nggak fokus, bintik-bintik hitam pada mata, terus jantungnya itu berdebar, denyut nadinya itu meningkat. Itu ciri-ciri atau gejala orang yang terkena anemia. Kemudian yang kedua itu hipertensi. Hipertensi itu sering disebut darah tinggi. Ya, darahnya itu naik lebih dari yang dibutuhkan. Jadi tekanan darah yang mengalir itu pada pembuluh darah melebihi batas normal. Itu disebut hipertensi. Nah, organ yang terganggu itu apa? Yaitu pembuluh darah. Penyebab dari hipertensi itu sendiri adalah keturunan, merokok dan alkohol, makan makanan yang banyak mengandung lemak, ya. Kemudian kolesterolnya tinggi. Terus tekanan sistolnya antara 120 sampai 200 mmHg. Diastolnya 50 sampai 110. Nah, terus penyempitan pembuluh darah itu penyebabnya. Gejala dari hipertensi itu sendiri, kepalanya itu sering pusing, ya, cepat marah, suka marah-marah, kemudian kelelahan, pundak dan lehernya itu terasa kaku, sesak nafas atau sulit bernafas, jantungnya berdebar-debar. Ya, jadi hati-hati, jangan suka marah-marah. Kalau marah-marah itu bisa, jangan-jangan itu kelebihan darah atau darah tinggi, hipertensi. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian kebalikannya dari hipertensi atau
Darah tinggi kebalikannya berarti darah rendah. Disebut dengan hipotensi. Ya, kalau hiper itu tadi darahnya tinggi, kalau hipo darah rendah. Nah, kalau darah rendah itu maksudnya tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah itu di bawah batas normal, kurang darah. Itu hipotensi. Nah, penyebabnya adalah terjadi pendarahan. Terjadi pendarahan itu darah mengalir terus-menerus, tidak ada hentinya. Kemudian diare yang disertai muntah, kekurangan zat gizi penting bagi tubuh, terus kelebihan konsumsi obat, penurunan tekanan darah, kehilangan banyak darah dan nutrisi. Itu penyebab dari darah rendah. Lah gejalanya apa? gejalanya. Gejalanya ada, tiba-tiba pusing dan pingsan. Lah itu kurang darah. Kalau yang sering pusing terus habis duduk langsung berdiri itu pusing, berarti itu ciri-ciri orang yang darah rendah. Kemudian tiba-tiba pingsan, misalnya lagi upacara itu pingsan, berarti mungkin itu belum sarapan mungkin ya. Ada yang sudah pernah pingsan itu rasanya gimana? Nggak pernah ngerasain. Ya, kalau pingsan itu kan sebelumnya itu pasti ada kayak kunang-kunang. Ya, pandangannya itu sudah kayak gelap, terus udah nggak sadar. Itu pingsan. Kemudian ini yang tadi ditanyakan oleh Gigi itu adalah leukemia. Lah, apa sih leukemia itu? Jadi leukemia itu adalah kanker darah. Lah, terdapat sel kanker yang menyerang pada bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Jadi, organ yang terganggu pada saat leukemia itu adalah pertumbuhan sel-sel darah putih tidak normal atau pembelahan sel tidak terkendali. Nah, penyebabnya itu apa sih? Kok bisa leukemia? Yang pertama ada virus karsiogenik, terus merokok, alkohol, infeksi zat kimia yang beracun, faktor gen atau keturunan. Kemudian adanya paparan zat radioaktif, itu penyebab dari leukemia. Gejala yang ditimbulkan itu muncul gejala anemia. Gejala anemia berarti penyakit yang nomor 1 tadi ya. Terus pucat, mudah lesu dan lemas, demam dan keringat dingin, peredaran darah pada hidung, mudah memar, berat badannya menurun sangat drastis. Itu gejala orang yang terkena leukemia. Dan yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir, jantung koroner. Jadi jantung koroner itu lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi penyumbat pembuluh darah. Organ apa yang terganggu? Yaitu dinding pembuluh nadi. Penyebab dari jantung koroner itu ada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan atau pembuluh utama yang memasok darah ke jantung itu tersumbat. Kemudian nyeri di dada bagian tengah saat melakukan aktivitas fisik, keringat dingin dan timbulnya rasa mual. Kemudian stres tinggi, merokok, darah tinggi, obesitas karena keturunan, dan yang terakhir karena malas olahraga. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri, endapan lemak, endapan zat kapur, timbulnya kolesterol berupa plak yang menempel di dinding pembuluh darah. Itulah penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ada berapa penyakit? Ada 5. Apa saja yang pertama? Anemia. Anemia. Yang kedua, darah tinggi disebut hipertensi. Yang ketiga? Hipotensi atau darah rendah. Yang keempat? Leukemia. Leukemia atau kanker darah. Yang terakhir? Jantung koroner. Jantung koroner. Jadi untuk penyakit pada peredaran darah itu tadi sudah kita bahas ya. Untuk menghindari penyakit tersebut berarti kita harus rajin berolahraga,
terus mengkonsumsi makanan yang mengandung apa? Vitamin, mineral. Terus jangan makan yang mengandung banyak kolesterol, yang banyak mengandung lemak, boleh sih, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Misalkan tiap hari itu mengkonsumsinya daging terus, tanpa diimbangi dengan makan sayur atau buah. Itu nanti kolesterolnya tinggi. Atau bisa menimbulkan lemak ya pada bagian tubuh. Untuk penyakit pada gangguan kesehatan peredaran darah, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, sekarang Ustazah mau bahas lagi tentang pantun. Apa? Siapa di sini yang suka berpantun? Siapa? Enggak, nggak suka. Aku nggak suka. Oleh. Nggak suka, pusing. Bingung. Ya, Serjit ya, yang di Upin Ipin itu suka pantun. Ada yang pintar membuat pantun. Nggak tahu. Dah. Karena tadi Ikan kita hiu habis- makan tomat. Bodo amat. Ini dari Google. itu hanya 2 baris ya. Jadi, nih, karena Saudaraku tadi kita Os pintar bikin. saudaranya. Aku Oh enggak. iya. Jadi, nih, kelas 5 kalau misalkan ada lomba di antar SD itu biasanya itu ada lomba membuat pantun. Nah, siapa tahu nanti yang jago buat pantun nanti bisa ada ikutin lomba FLS 2N atau lomba di Nggak bisa. Iya, jadi bisa kalian belajar mulai sekarang gimana sih cara membuat pantun itu. Nah, karena tadi kita habis membahas penyakit atau peredaran darah, di sini ada pantun berkaitan dengan kesehatan peredaran darah di halaman 57. Kalian bisa lihat buku halaman 57. Yang pertama nih pantunnya, jalan-jalan ke Belitung. Pantainya memikat untuk istirahat. Berolahraga baik untuk jantung. Peredaran darah lancar, badan pun sehat. Pantun tersebut terdiri dari berapa baris? 4 baris, betul. Bersajak apa? Sajaknya? AB, karena belakangnya itu pada tiap baris, yang baris pertama belakangnya ung, baris kedua at, yang ketiga ung, yang keempat at, berarti itu disebut sajak AB, AB. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di tabel bawahnya halaman 57, kalian tulis nomor 1. Silakan ditulis nomor 1. Lah, makna dari pantun nomor 1, makna itu artinya. Ini disebut dengan pantun nasihat, karena menasehati pembacanya. Jadi maknanya itu kalian isi ya. Maknanya apa, Us? Manfaat berolahraga itu baik untuk jantung dan menyehatkan badan. Itu maknanya. Gimana, Us? Tadi habis manfaat apa, Us? Manfaat berolahraga baik untuk jantung dan kesehatan badan. Berolahraga. Tadi kan baris ketiga berolahraga baik untuk jantung, peredaran darah lancar, badan pun sehat. Manfaat berolahraga baik untuk jantung dan menyehatkan badan. Itu maknanya. Tulis di mana? Usah nggak ada sama yang bawah. Di tabel bawah. Tabelnya kan ada di bawah. Baik untuk Di ayo habis berlatih. peredaran darah apa, Us? Habis peredaran darah. Peredaran darah. Manfaat berolahraga itu baik untuk Aku pernah dengar apa dan olahraga? kesehatan tubuh. Aku jantung. Iya, Kan manfaat baik untuk berolahraga, jantung. baik Manfaat jantung. berolahraga baik untuk jantung dan kesehatan tubuh, kesehatan badan. Itu maknanya. Kemudian
Siapa yang sudah tahu nih baris sampirannya berarti yang bunyinya apa? Jalan-jalan ke Belitung, pantainya memikat untuk istirahat. Oke, good job Arin, bagus. Betul sekali jawabannya Arin. Baris sampirannya itu jalan-jalan ke Belitung. Pantainya memikat untuk istirahat. Kalian tulis ya di baris sampiran. Jalan-jalan ke Belitung. Pantainya memikat untuk istirahat. Berarti sampiran itu ada di baris ke-1 dan ke-2. Kemudian di bagian kolom baris isi. Isi itu terdapat di baris ke berapa? 3 sama 3 dan 4. Ya betul Raffi dan Arin. Berarti isinya adalah berolahraga baik untuk jantung, peredaran darah lancar, badan pun sehat. Kalian tulis di baris isi. Ya. Oke, silahkan ditulis. Yang ketinggalan boleh bertanya. baris isi. Sudah ditulis? Belum, sebentar masih ditulis. Oke, ada yang bingung mau nulis apa? Kalau bingung berarti tadi tidak memperhatikan. Atau mungkin karena sinyalnya yang putus-putus. Nggak muat, Us. Oh, nggak muat. Nggak muat untuk 4. Ini 1 aja udah habis setengah. Iya. Ya, ini cuma 1 aja, itu hanya contoh. Oh, alhamdulillah. 2, 3, dan 4 tidak usah karena contoh nomor 1-nya sudah. Ya, kenapa? Mitra? Itu yang baris sampiran yang baris 1,2 ya? Iya, yang jalan-jalan ke Belitung, pantainya memikat untuk istirahat. Karena nomor 1 untuk latihan, usaha anggap nomor 2, 3, dan 4 kalian sudah bisa ya. Paham. Kalau gini paham. Kalau bikin Ya. panggungnya itu kan susah. Jadi nomor 2, 3, dan 4 hanya kalian baca aja nih. Nomor 2 nih, bersinar terik sang matahari. Bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Itu juga nasihat ya. Nah di situ tidak usah kalian tulis di tabel. Oke, ini suaranya agak berisik, silahkan di mute. Sekarang ya, tugas kalian itu menulis ciri-ciri pantun di tabel halaman 58. Berapa? Ciri-ciri pantun halaman 58 ini nih. Kan ada bagan pantun. Jumlah barisnya kita langsung isi bareng-bareng aja ya. 4 jumlah barisnya. Ya, kita isi bareng-bareng aja karena ini terlalu mudah. Kemarin sudah dibahas. Jumlah barisnya ada berapa angkasa? 4. 4, betul. Tulis angka 4, tok. Ya, Iyalah. 4 aja. Terus Yang kata. bunyinya apa aku Kak? Ya, aku kira angka 4. Iya, angka pakai huruf terserah. Yang penting jawabannya 4. Kemudian baris kolom yang kata atau suku kata. Sekarang kita kata sama dengan terdiri dari berapa kata? 8 sampai 12. Kata, maaf. Kata loh ya, bukan suku kata. Tolong di 4 sampai Berisik 6. banget itu siapa sih? Ya, kata itu 4 sampai 5. Tolong di mute dulu. Di mute dulu. Bima di mute dulu. Siapa sih itu? Bima. Oke, sudah. Katanya itu 4 sampai 5. Kalau suku katanya 8 sampai 12. Jadi beda ya kata dan suku kata. Ya. Kalian tulis dua-duanya. Ya, Kata sama dengan 4 strip 5. Maksudnya 4 sampai 5. Kalau suku kata sama dengan 8 strip 12. Rima. Rima itu sama saja Persamaan sajak. bunyi akhir. Kayaknya. Ya, betul. Sajaknya yaitu A, B, A strip B, strip A, strip B. Itu ya, dikasih strip nulisnya. Gimana, Os? Gimana, Os? A, Oh ya. B, A, B. Terus sampiran atau isi? Kalian tulis dulu. Sampiran sama dengan baris berapa dan berapa? 1 dan 2. Ya, betul. Sampiran sama dengan baris 1 dan 2. Kalau isi sama dengan baris 3 sampai 4. ya betul 3 dan 4 karena hanya Sampirannya ada 4 tadi ya. apa, Us? Sampiran
sama dengan baris 1 dan 2. Isinya. Isi sama dengan baris 3 dan 4. Itu isinya. Oke. Sekarang terakhir nih. Ayo menyimak. Bawahnya bagan. Ayo menyimak. Urutan atau pembuatan pantun yang baik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama. Midra, coba dibacakan. Tentukan itu kan yang bawah Us. Apa-apa? Tidak enggak? Tentukan tema dan jenis pantun atau isinya jenaka atau nasihat atau agama atau teka-teki atau kiasan atau DSB. Oke, apa tadi? Tentukan tema dan jenis pantunnya ya. Jadi kalian mau buat pantun misalkan isinya pantun jenaka atau pantun nasihat atau berkaitan dengan agama atau pantun teka-teki, kiasan atau lain-lainnya. Harus menentukan dulu jenis pantunnya. Terus yang kedua, langkah yang kedua apa Jose? Kan isi pantun terlebih 3 dan 4. Ya betul, harus menulis isinya dulu. Ya, baris ketiga dan keempat itu dibuat terlebih dahulu. Dengar sini. Ya. Beda ya. Jadi baris isinya berarti baris ketiga dan keempat kalian mau buat isinya itu apa? Misalkan berolahraga baik untuk kesehatan. Ya, seperti yang tadi. Nah, itu isinya kalian buat dulu. Kemudian langkah yang ketiga, kalian cek jumlah katanya itu sudah mencapai 4 sampai 6 dan suku katanya sudah sampai 8 sampai 12 atau belum. Jangan terlalu panjang. Ya. Kemudian langkah yang keempat, menentukan rima dari baris ketiga dan keempat. Rima dari isinya itu bunyi akhirnya apa? Setelah kalian menentukan rima, langkah yang terakhir, tulislah sampirannya. Sampiran itu baris ke-1 dan kedua. Nah, kalau isinya udah dibuat, berarti kan bunyi akhirnya udah ketahuan di baris ketiga dan keempat. Kemudian sampirannya itu harus sesuai atau harus mengikuti rima dari baris ketiga dan keempatnya. Sehingga bunyi atau huruf akhirnya itu nanti bunyinya AB, AB, bunyinya sama. Gitu. Suku kata itu apa sih? Suku kata itu misalkan ekor, gitu suku kata. Kayak di jeda-jeda itu suku kata. Dieja gitu loh, Arin. Paham? Mayan. Gitu ya maksudnya ya. Terus itu ada berapa langkah jadinya membuat pantun? Ada 5. Coba Ustazah tanya. Kalau membuat pantun itu harus menentukan isinya dulu atau sampirannya dulu? Isi. Ya betul. Berarti Arin memperhatikan, Gani juga memperhatikan. Harus memperhatikan isinya dulu. Harus membuat isinya dulu. Oke, itulah langkah-langkah untuk membuat pantun. Sekarang tugas kalian hanya 1 ya. Karena tadi nggak jadi untuk tugas, sekarang saya kasih tugas 1 pantun kreasi kalian. Dengan tema pentingnya menjaga kesehatan. Kalian boleh tulis di buku halaman 59. Hanya 1 pantun. Di foto Os. Tidak usah difoto. Buatnya di halaman 59. Halaman 59 ini kan ada kotak biru. Berwarna biru ini. Silakan kalian tulis pantun kreasi kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan di kotak biru. 1 saja. Gua pun selalu bingung. Oke. Bantal lah. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, Ustazah ulangi lagi untuk pengumuman ya. Hari ini ada kunjungan atau home visit. Dan jangan lupa pada saat home visit bawa buku monitoring sholat. Ya. Kalau hilang harus dicari. Bawa buku monitoring sholat. Terus kalau yang home visit itu US3 berarti bawanya buku pelajaran yang berkaitan dengan US3. Pelajaran apa itu?
Pelajaran tematik matematika. Ya betul, tematik dan matematika. Nanti Ustazah mau cek nih, kalian udah ngerjain tugas yang Ustazah berikan atau belum. Ayo, yang belum kerjain. Ya, terus Ustazah mau cek kalian sholatnya di rumah gimana. Aku biasanya kalau Pakai baju bebas tetapi sopan. Ya, ya udah. di kelompok satu Kelompok itu siapa saja? Aku sih kelompok 3 kalau nggak salah. Aku Ya, kelompok 3 belum ya. Bahim. Kita buka dulu grupnya. Kelompok Oke, untuk kelompok 1 yaitu Kalista, Rahman, Naura, Cesa, Afnan, Gigi, dan Gani. Nanti di rumahnya siapa katanya? Di rumah Gani ya? Ya. Kelompok 2, Obi, Rauf, Widra, Apta, Atik, Season, dan Jasmine. Kelompok 2 di rumahnya Rauf. Rauf. Tetapi karena untuk menjaga agar tidak terkena penyebaran virus COVID-19, kalian harus menggunakan masker. Jika punya hand sanitizer di rumah, silahkan dibawa ya, dan cuci tangan, jaga kebersihan. Oke, anak-anak, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajarannya Ustadz Iskandar nanti menggunakan video pembelajaran ya. Jadi untuk Zoom ini adalah yang terakhir. Nanti setelah ini video pembelajaran dari Ustadz Iskandar dan pelajaran terakhir tidak ada. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, Ustazah cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.